Perkenalkan, nama saya Satria Pandu Pradana dari kelas Peternakan D, NIM 2301121140246. Perkenalkan, nama saya Faikul Agustian dengan nomor NIM 23010 12 11 40 247. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Marmata dari Prodi Peternakan dengan NIM 2301012 1140 281. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zilhadenise dengan NIM 2301121140275 dari Peternakan D. Halo, nama aku Taufik Hidayat dan nomor induk mahasiswaku 2301012140230. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Firdaus Alfat Putra Ansyari dengan NIM 230112121140297. Materi singkat. A. Sebaran peluang binomial. Sebaran peluang binomial merupakan distribusi diskrit sederhana yang memiliki pendekatan yang baik dan banyak digunakan. Menurut Diana 2017, distribusi binomial seringkali digunakan untuk memodelkan jumlah keberhasilan pada jumlah sampel N dari jumlah populasi N. Penggunaan sebaran peluang binomial dapat mempermudah mengetahui besarnya probabilitas atau besarnya nilai harapan yang terjadi untuk setiap ubah acak X. Rumus dari sebaran peluang binomial adalah Sebaran peluang Poisson adalah distribusi probabilitas yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut telah diketahui. Menurut Febrilia, distribusi Poisson adalah distribusi peluang yang diperoleh dari beberapa kali kejadian acak yang terjadi. Menurut Manurung, distribusi Poisson adalah percobaan yang menghasilkan nilai numerik pada suatu variabel acak X. Jumlah keluaran yang terjadi selama suatu selang waktu tertentu yang diketahui atau di dalam suatu daerah yang ditentukan. Sehingga sebuah percobaan Poisson dapat memunculkan pengamatan untuk perubahan acak X dengan rumus sebaran peluang Poisson sebagai berikut. Sebaran peluang normal. Sebaran peluang normal adalah distribusi peluang kontinu. Grafiknya disebut kurva normal yang berbentuk lonceng dan menggambarkan berbagai kumpulan data. Distribusi normal disebut juga distribusi Gauss. Rumus sebaran peluang normal adalah ini. Dan untuk keterangan dari rumusnya ada di sebelah sini. Selanjutnya yaitu sifat-sifat penting sebaran normal. Yang pertama, grafiknya selalu ada di atas sumbu datar X. Yang kedua, bentuknya simetris terhadap X sama dengan to. Yang ketiga, mempunyai satu modus. Jika kurva unimodal tercapai pada X sama dengan M, yaitu 0,3989 per to. Yang keempat, garisnya mendekati atau berasimtotkan sumbu datar X dimulai dari X sama dengan mu plus 3 to ke kanan dan X sama dengan mu min 3 to ke kiri. Yang kelima, luas daerah grafik selalu sama dengan 1 unit persegi. Nah, dari rumus sebaran peluang di sini dirubah menjadi distribusi normal standar yang fungsi densitasnya ada di sini. Kemudian dirubah menjadi distribusi normal standar yang fungsi densitasnya ada di sini. Dengan menggunakan transformasi Z sama dengan X min mu per to.
Yang selanjutnya adalah bagian-bagian luas dari distribusi normal standar dapat dicari dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, hitung Z hingga 2 desimal. Yang kedua, gambarkan kurva. Yang ketiga, letakkan harga Z pada sumbu datar, lalu tarik garis vertikal hingga memotong kurva. Yang keempat, luas yang tertera dalam daftar adalah luas daerah antara garis ini dengan garis tegak di titik 0. Yang kelima, dalam daftar, cari tempat harga Z pada kolom paling kiri hingga 1 desimal dan desimal keduanya dicari pada baris paling atas. Yang keenam, dari Z di kolom kiri maju ke kanan dan dari Z baris atas turun ke bawah. Maka didapat bilangan yang merupakan luas yang dicari. Bilangan yang didapat harus ditulis dalam bentuk 0,xxxx atau dalam bentuk 4 desimal. Kali ini saya akan memberikan beberapa contoh soal materi sebaran peluang binomial. Yang pertama, ada sebuah survei kebersihan gigi memperlihatkan bahwa 2 dari 5 orang sudah pergi ke dokter dalam beberapa bulan terakhir. Apabila 12 orang terpilih secara acak, hitunglah probabilitas 4 diantaranya yang pergi ke dokter 2 bulan yang lalu. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yang diketahui dari soal nomor 1 ialah N sama dengan 12, X sama dengan 4, P sama dengan 2/5, dan Q sama dengan 3/5. Maka P, X banding N dalam kurung sama dengan N faktorial per X faktorial N min X dalam kurung faktorial kali P pangkat X kali Q pangkat N min X sama dengan P dalam kurung 4 banding 12 sama dengan 12 faktorial per 4 faktorial kali 8 faktorial kali dalam kurung 2/5 pangkat 4 dikali 3/5 dalam kurung pangkat 8 yang mempunyai hasil yaitu 0,213. Contoh soal nomor 2 dalam materi binomial. Di sebuah madrasah ada 5 guru berpartisipasi dalam lomba menulis, di mana tingkatan kemenangannya yaitu sebesar 0,6. Hitunglah probabilitas saat kondisinya paling tidak ada 4 guru yang menang. Yang diketahui dari soal nomor 2 tersebut yaitu N sama dengan 5, P sama dengan 0,6, dan Q sama dengan 0,4. Maka P X sama dengan 4 dalam kurung sama dengan 5 faktorial per 1 faktorial dikali 4 faktorial kali 0,6 dalam kurung pangkat 4 kali 0,4 dalam kurung pangkat 1 yang mempunyai hasil sama dengan 0,2592. Contoh soal nomor 3 dalam materi binomial. Ada probabilitas seorang bayi tidak diimunisasi rubella adalah 0,2. Pada suatu hari di puskesmas Cempaka ada 4 orang bayi. Peluang dari bayi tersebut 3 orang yang belum diimunisasi rubella. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yaitu dengan cara yang diketahui dulu deh. Yang diketahui dari data nomor 3 tersebut ialah N sama dengan 4, P sama dengan 0,3, dan Q sama dengan 0,8. Maka cara yang digunakan yaitu P X sama dengan 3 bagi N sama dengan 4 dalam kurung sama dengan 4 faktorial per 1 faktorial dikali 3 faktorial dikali 0,2 dalam kurung pangkat 3 dikali 0,8 dalam kurung pangkat 1 sama dengan 4 faktorial per 1 faktorial dikali 3 faktorial dikali 0,008 dalam kurung dikali 0,8 dalam kurung yang mempunyai hasil yaitu sama dengan 0,0256.
Contoh soal sebaran peluang Poisson sebagai gambar berikut. 1. Diketahui probabilitas untuk shock yang terjadi pada saat vaksinasi adalah 0,005. Jika di suatu kota jumlah orang yang melakukan vaksinasi sebanyak 4.000, hitunglah peluang tepat 3 orang yang akan mengalami shock. Jawab. M sama dengan N kali P sama dengan 4.000 dikali 0,005 sama dengan 2. X sama dengan 3. P dalam kurung X sama dengan 3 dalam kurung sama dengan dalam kurung 2 kali 7 1828 dalam kurung pangkat min 2 dikali dalam kurung min 2 pangkat 3 per 3 sama dengan 0,1353 dikali 8 per 3 kali 2 kali 1 sama dengan 0,1804. Contoh soal gambar kedua seperti gambar berikut. Diketahui 400 penumpang telah memesan tiket untuk sebuah perjalanan ke luar kota. Jika probabilitas penumpang yang telah mempunyai tiket tidak akan datang adalah 1%, maka berapakah peluang ada 3 orang yang tidak datang? Jawab. M sama dengan N kali P sama dengan 400 dikali 0,01 sama dengan 4. X sama dengan 3. P dalam kurung X sama dengan 3 dalam kurung sama dengan dalam kurung 2,71828 dalam kurung pangkat min 4 dikali dalam kurung 4 dalam kurung 3 per 3 sama dengan 0,0183 dikali 64 per 6 sama dengan 0,1952. Sekarang saya akan menjelaskan contoh soal tentang sebaran peluang normal. Soal yang pertama itu suatu jenis aki mencapai umur rata-rata 3,0 tahun dengan simpangan baku 0,5 tahun. Bila umur aki itu menyambat normal, hitunglah peluang bahwa sebuah aki tertentu akan mencapai umur kurang dari 2,3 tahun. Berikut adalah caranya. Yang pertama yang diketahui, mu sama dengan 3,0, simpangan baku 0,5, X 2,3. Langsung saja kita kurangkan 2,3 dikurang 3,0 per 0,5 sama dengan 1,4. Peluang dalam kurung X kurang dari 2,3. P dalam kurung X kurang dari 2,3 sama dengan P dalam kurung 2 kurang dari 1,4 sama dengan 0,0808. Sekarang untuk nomor 2, untuk sebaran normal dengan rata-rata 50 dan simpangan baku 10, hitunglah peluang bahwa X mengambil nilai antara 45 dan 62. Berikut adalah caranya. Kesimpulannya, sebaran peluang binomial seringkali digunakan untuk memodelkan jumlah keberhasilan pada jumlah sampel N kecil dari jumlah populasi N besar. Sebaran peluang Poisson merupakan distribusi probabilitas yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut telah diketahui. Sebaran peluang normal adalah distribusi peluang kontinu. Grafiknya disebut kurva normal yang berbentuk lonceng dan menggambarkan berbagai kumpulan data. Kemudian, materi pada laboratorium 4 ini berfungsi untuk mendapatkan peluang suatu data dengan menggunakan cara sesuai dengan sebaran peluang yang diinginkan. Perbedaan ketiga materi pada laboratorium 4 kali ini adalah rumus yang digunakan dan cara penyajian data. Penyajian data pada sebaran binomial dan Poisson sama, yaitu tanpa menggunakan kurva, sedangkan penyajian data pada sebaran peluang normal menggunakan kurva. Sebaran peluang normal juga terdapat tabel Z untuk mengetahui luas daerah yang diarsir pada kurva.